rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menurunkan keistiqomahan kepada kita. Allah menurunkan kesabaran kita di dalam kita mempelajari Al-Quran yang terkadang membosankan dan menjenuhkan. Ya, mudah-mudahan ya, kita sabar, kita diberikan keistiqomahan ya, untuk tetap hadir dan hadir ila akhir hayat kita, sampai dengan akhir hayat kita ya. Karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada waktunya dan tidak ada sudah tua atau apa. Insya Allah kita tetap istiqomah berada di pengajian ini. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang makharijul huruf ya. Kita masih tetap di kajian makharijul huruf ya. Yang pertama adalah kita sama-sama ketahui adalah huruf yang keluar dari rongga mulut, itu adalah al-jauf. Al-jauf titik tekannya adalah hukum mad tabi'i, itu titik tekannya, bukan kepada hurufnya. Perhatikan sekali lagi, al-jauf titik tekannya kepada hukum mad tabi'i, bukan kepada hurufnya. Kalau hurufnya dia mempunyai makhraj masing-masing ya. Seperti a, ketika berharokat a tanpa ada mad, maka dia tetap keluarnya di tengah tenggorokan, di wastul halqi, tengah-tengah. Tapi ketika dia ada madnya, ada panjangnya, maka dibaca a-nya itu keluar dari tengah tenggorokan, tapi a-nya itu keluar dari al-jauf ya. Seperti juga dengan ma dia makhraj hurufnya bibir, kedua bibir bertemu, lalu dia juga di al-khayshum, tapi ketika a-nya itu a-nya itu lari ke al-jauf. Insyaallah ngerti ya? Insyaallah. Ya. Terus yang kedua adalah makhraj yang keluar dari al-halqu. Yang pertama adalah aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Yang keluar hurufnya adalah alif dan ha atau a dan ha. Ya. Dia bukan di dada tapi di pangkal tenggorokan, a dan ha. Yang kedua adalah wastul halqi, tengah tenggorokan, yaitu hurufnya adalah a dan ha. Dan inilah huruf yang paling sulit bagi logat kita, bagi kebiasaan tata bahasa kita. Ini huruf yang paling sulit di antara huruf halqi ya. Nanti dipindah ke lisan, ke lidah, ada juga huruf-huruf yang sulit. Jadi a dan ha, ya, a dan ha. Ini harus benar-benar pengucapannya itu ada segala upaya dan daya kita untuk sampai ke makhraj tersebut. Karena apa? Karena huruf ini adalah huruf yang paling sulit di tenggorokan. Ketika kita banyak huruf-huruf bertemu dengan huruf a, maka pasti saja kalau kita tidak fokus ada satu atau dua yang ketinggalan. Salah satu contohnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca seperti itu, harusnya an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ketemu lagi a. Ya, ada yang lewat seperti itu. Ya. Atau juga ketika membaca ha, ada di Al-Qur'an bi muzahzihi, itu pasti nanti kalau yang masih rajin tadarusan, saya rasa semuanya masih baca Quran tiap hari gitu kan. Di sini alhamdulillah ya. Nanti akan ketemu kalimat bimuzahzihi gitu kan. Bimuzahzihi. Itu akan sulit kalau kita tidak fokus kepada makhraj yang sesungguhnya, makhraj yang sebenarnya. Ha ya. Bimuzahzihi gitu. Itu akan sulit kan, karena iya, ketika ada huruf ha-nya itu banyak ya. Banyak, pasti ada satu atau dua yang kelewatan kalau kita tidak fokus dengan kalimat tersebut. Makanya itu baca Al-Quran ya, nanti kalau biasanya jadi imam atau baca secara hafal, itu harus diperhatikan hurufnya ya. Jadi imam juga harus diperhatikan hurufnya. Kalau Al-Fatihah mungkin sudah hafal huruf-hurufnya, ha adanya di mana, ain adanya di mana gitu kan, ini dha adanya di mana.
Gha adanya. Tapi ketika ada huruf apa baca surat yang lainnya, kita hanya sekedar ngandelin hafalan. Ya. Misalnya qul huwallahu ahad. Kalau kita ngandelin hafalan hu ahad, ahad bukan ahad. Karena ngandelin hafalan bukan qul tapi kul. Beda qul sama qul. Ya, qul pakai kaf. Ya. Sedangkan qul pakai qaf. Jadi kalau ngandelin hafalan, kita pasti nggak akan fokus pada satu huruf. Ya. Kalau ngandelin hafalan tanpa melihat ya, makanya kita supaya hafal kita benar-benar sesuai dengan makrot, itu hafal sambil dibaca. Jangan ngandelin karena Quran apa Al-Ikhlas sering kita dengar hafal, ya udah kita hafal gitu kan. Nah yang sudah hafal dan biasa mengucapkan surat itu, ketika akan diperbaiki kok akan sulit, akan balik lagi diperbaiki, bener balik lagi ya, gitu kan. Karena apa? Karena dia menghafal gitu kan. Jadi harus benar-benar fokus kepada hurufnya ketika nanti kita baca Al-Quran, terutama kalau surat Al-Fatihah mungkin kita akan fokus ketika ada huruf-huruf yang susah, misalnya Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, kita fokus. Tapi ketika baca surat yang lain, misalnya Alhaakumut Takatsur, itu ha bukan ha. Ya, bukan al-ha, mentang-mentang ha-nya udah fase, ganti al-haakumut takatsur. Ya, makanya sebelum kita personil yang ada di sini yang siap jadi imam taraweh, Mangateng. Nanti Abi akan kasih surat-surat yang untuk dihafal sambil melihat ya. Mungkin kita hafal, Mangateng pasti hafal surat apa Tabat pasti hafal. Surat Kulhu juga pasti hafal, Qul juga pasti hafal. Tapi belum tentu ketika dia menghafal makhrajnya, hukumnya itu di ini. Makanya nanti harus ada hafal tapi sambil melihat, sambil nanti Abi talaki. Karena ini waktunya tinggal dikit lagi, Ramadan ya tinggal 27 atau berapa 26 hari lagi. 26 hari lagi ya. Maka ada satu, mungkin nanti akan fokus ke satu slot tiap malam Rabu atau malam apa khusus talaki untuk bacaan imam. Ya sambil nanti kalau masih ada waktu kami ngejelasin tentang materi pelajaran berikutnya. Kalau di taruh di situ aja Bi, di itu sudah terus ditaruh di situ di depan. Langsung dibaca. Pakai poster ya. Enak banget tapi silakan ya kayak gitu. Mendingan beli Quran yang gede. Iya ya, beli Quran yang gede, jadi sama patungan. Kan ada tuh Quran yang gede. Ya kan, kata patungan taruh di depan kan bisa ngelihat gitu kan. Baca sini. Handphone aja. Handphone takutnya ini. Kayak di band gitu, Pi. Iya. Ada gitu. Jadi Qurannya gede nih segini nih. Ya, taruh daripada tiangnya taruh di situ. Ada gitu kan. Jadi imamnya sambil ngelihat gitu kan. Nggak apa-apa, nggak membatalkan sholat kan enggak. Banyak kan itu ya. Enggak. Masih banyak yang sholat. begitu. Enak Ya sama aja kita sholat aja ngeliat-ngeliat gitu kan. Oh, duhur jam segini. Pastilah gitu kan. Bacaan al-malakah. Terus keluar lagi. Lu aman aja dibaca semua kalau ada. Iya. Kalau ada kalender, boy, caleg ini. Terus yang keluarnya itu orang namanya Abdi lagi. Waduh, kajian ya. Aku Setiawan orang gila. Ya, jadi hafalan tapi sambil melihat yang selama ini kita sudah hafal, ya sudah pandai sudah hafal kulhu, sudah hafal Qul a'udzu binnas, sudah hafal Qul a'udzu birabbil falaq, tapi belum tentu dia makhraj dan hukum tajwidnya itu benar. Iya. Makanya itu harus ditalaki. Kalau Al-Fatihah mungkin habis sudah talaki, ya walaupun belum secara maksimal atau sempurna pengucapan hurufnya, gitu, tapi minimal dia sudah tahu mana ha, mana a, gitu kan. Tapi ketika baca surat karena belum terbiasa, maka itu nanti akan secara khusus waktu mungkin malam apa enaknya ya? Malam Jumat atau malam Rabu ya. Kita khusus untuk talaki bacaan surat-surat pendek. Surat Supaya nanti kalau ketika Jumat jadi imam, Jumat nggak jangan, masaknya takut mau kurang. Aman, masih. Mangateng mah gak usah diizin, Pi. ya, kayak kul huwallahu ahad kan harusnya bilang gini kul. Ya. Kul taqitu baqab. Oh ini jangan sampai salah huruf k. Kalau k itu ada desisnya k. Kalau ku jangan ku.
nggak boleh, karena dia bukan keluar dari huruf kaf, tapi juga dia bukan sifat al-hamas. Ya, misalnya ku, ya, kalau ku itu keluar dari al-hamas, maksudnya sifatnya al-hamas. Karena kalau kamu nyeklek gimana gitu? Nggak apa-apa untuk membiasakan diri, nggak apa-apa. Itu bukan suatu kesalahan fatal, tapi untuk membiasakan diri yang ada yang sampai pasai bang, gitu. Iya. Nggak apa-apa itu untuk sementara ya. Tapi untuk membiasakan jangan sampai seperti jadi mustaqim, jangan mustaqim. Beda. Ki kalau ti, beda. Kalau ti nggak ada desisnya ti, tapi kalau ki ada desisnya ki itu huruf kaf. Ya. Ya. Kalau kul artinya katakanlah bahwa Allahu ahad misalnya ya. Ini ahad pakai da, pakai ha. Ahad. Dia nggak ada tasdid, nggak boleh ahad, tapi ahad. Tapi ingat, jangan harus dimatikan dulu, karena dia kalau jangan ahad. Itu nggak dimatikan kalau ahad. Tapi kalau ahad. Jangan ahad. Tentang kalau di ahad nggak dimatikan dalnya. Ini salah satu contoh. Misalnya kalau kita hafal tapi nggak cara melihat. Kalau dulu mungkin kita belum belajar tajwid, ya kita nggak ada bedanya. Kalau dulu kita belum belajar makhrajul huruf, baca Quran ya nggak ada bedanya karena kita nggak belajar. Tapi karena kita sudah belajar, maka ya harus bisa benar-benar menempatkan. Dan juga jangan salah persepsi dalam artian gini, gila susah banget ngucapin huruf ini gitu, mending gua baca Quran. Jangan salah persepsi gitu, takut dosa, dari Quran kita tinggalkan. Padahal Allah sudah jamin bahwa kesalahan kita ketika membaca dalam rangka belajar itu adalah suatu pahala. Seperti orang berfatwa, ketika dia salah maka dapat satu pahala, ketika benar dia dapat 2 pahala. Al-Quran ketika kita belajar salah maka kita dapat 2 pahala. Pahala belajar dan pahala dapat baca Qurannya. Ketika dia mahir maka bersama malaikat. Kafaratul syiramin bararah, bersama malaikat. Ya. Kita lanjutkan ke al-halqi yang ke apa? Adnal halqi adalah huruf kha dan gha. Kha dan gha, dan ingat ya, kha gha. Ya, kalau kha dan gha ya. Kalau kha khususnya kha, ya kalau Abi ngelihat di sini rata-rata mumtaz lah gitu. Kalau kha ya, kalau nggak ini walaupun ada 1-2 yang masih kurang sebut, tapi minimal rata-rata di atas 8 atau 9 lah. Untuk kha yang 9-nya mah. Tapi ketika gha ya, Go itu sifatnya al-khawa diseret. Ghairil maghdu. Jangan ghairil maghdu. Karena dia bukan al-siddar go-nya. Iya, apalagi ghairil maghdu. Maghdu bayangin, maghdu. Ghairil maghdu gitu kan. Komandannya tukang parkir. Ya, gitu ya. Lebih parah lagi kalau dia sudah tidak bisa baca gini gitu kan. Nekat jadi imam gitu. Itu dosanya dia gitu. Dan ingat ya, maaf, kalau jadi imam itu bukan berkaitan dengan dia kondisi keimanannya kuat atau enggak, bukan. Karena keimanan itu ada di dalam hati dan kita tidak tahu di imannya yang ya, kalau jadi patokan jadi imam ya, patokan jadi imam itu siapa yang beriman dan dari kita, enggak. Karena dia secara lahir yang akan dikeluarkan. Ya. Kalau urusan iman, urusan batin kita dengan Allah, kita nggak tahu hari ini Asep imannya lebih tinggi, kita nggak tahu. Kan? Karena, sedangkan jadi imam yang huruf-huruf yang dikeluarkan, bacaan yang dikeluarkan itu ada jahar, adalah yang tampak. Ya. Jadi bukan, gue lagi semangat jadi ini nih.
bahwa pokoknya iman gue lagi tinggi deh, ya mulai gue jadi imam. Kalau tetap makhrajnya dia tetap salah, tetap aja salah gitu kan. Jadi benar-benar harus benar-benar makhraj ini, ya patokan jadi imam itu bukan dia keimanannya lagi tinggi atau tidak, gitu. Tapi patokannya adalah bacaan dia sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat tidak. Kalau dia tidak sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, maka dia nggak layak jadi imam. Kalau kita misalnya dalam satu, saya pernah lihat di rumah sakit ya, di rumah sakit gitu kan, ada yang langsung jadi imam, bapak dipikir dia bacanya hebat kali, dah ternyata jadi gitu. Sama sekali, tapi dia still yakin gitu, pede gitu. Ya udahlah. Tapi maaf deh, bagaimana kalau gini? Nih seandainya saya misalnya lagi main ke rumah teman gitu ya, pas di musola, kalau kadang begini ya, kalau orang silakan Pak, pada nggak mau, karena pada nggak mau misalnya, saya kan tadi bilang tadi masih lah kayak jalan belum di aspal gitu, ya terpaksa ke depan, nggak apa-apa gitu. Iya, kondisinya darurat gitu kan. Saya nggak apa-apa Kondisi gitu. darurat, ya kembali lagi dengan kaidah bahwa baca Quran dalam rangka belajar itu adalah 2 pahala gitu kan. Ya kita kondisi darurat nggak ada sampai-sampai mengasep yang daripada bacanya yang ada, daripada yang bacanya bukan jangan makhrajnya nggak hafal gitu kan. Ada ya, ada yang Al-Fatihah nggak hafal, ada gitu kan. Pernah Al-Fatihah nggak hafal gitu kan. Insya Allah itu musibah besar gitu kan. Al-Fatihah aja nggak hafal gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang nggak hafal maju gitu ya, mendingan kita gitu. Nah, itu sedikit-sedikit ya ada inilah bunyi. Saya nggak bilang kok. Salah satunya. kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.